Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di teori 6 basis data, lanjut dengan pembahasan constraint. Untuk kelompok saya yaitu Septian Wayuni, NRP 34, Laili Febrian Fitriani, NRP 39, Galung Nurul Istiqomah, NRP 51, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Tujuan dari teori constraint sendiri yaitu memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Nah, untuk definisi constraint sendiri yaitu batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, Oracle yang menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Nah, ini adalah contoh sintaks penulisan constraint. Pada create table kita dapat menemukan kolom constraint dan tabel constraint. Nah, untuk yang ini kita menambahkan constraint emp underscore id underscore pk dengan primary key employee underscore id. Nah, null adalah suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Selanjutnya yaitu sintaks untuk ilustrasi constraint not null. Ya, ini adalah sintaksnya. Nah, yang selanjutnya yaitu constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique sendiri yaitu seperti ini. Nah, untuk sintaknya yaitu seperti ini. Di sini ditambahkan constraint m underscore email underscore uk unix dalam kurung email. Kemudian selanjutnya yaitu constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Untuk contoh penggunaan constraint primary key sendiri yaitu seperti ini. Ada tambahan constraint dep underscore id underscore pk primary key departemen id. Pk ini yaitu singkatan dari primary key. Nah, untuk selanjutnya ini sintaks untuk ilustrasi sebelumnya. Ini seperti ini untuk primary key. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key sendiri yaitu seperti ini. Nah, ini adalah sintaks untuk ilustrasi foreign key sebelumnya. Nah, untuk keyword yang ada pada constraint foreign key adalah mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, reference, mengidentifikasi tabel dan kolom pada tabel induk, on delete cascade, penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus, on delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Selanjutnya yaitu constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Nah, untuk sintaknya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu menambah constraint. Untuk menambah suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya yaitu alter tabel add constraint type column.
Nah, ini menambah constraint foreign key. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees, maka menggunakan seperti ini. Nah, ini ada menggunakan alter tabel dan add constraint. Nah, untuk menghapus constraint, untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel drop constraint type column. Nah, ini untuk sintak menghapus, contoh sintak menghapus constraint-nya. Ini untuk menghapus constraint manager dari tabel employee, ini menghapus constraint biasa. Nah, ini untuk menghapus constraint yang primary key dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees dapat dengan edit. Nah, seperti itu penulisannya. Untuk selanjutnya yaitu mendisable constraint. Untuk mengaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Ini menggunakan alter tabel dan disable constraint. Nah, untuk mengenable constraint atau mengaktifkan constraint yang disable tadi diganti dengan enable. Dan selanjutnya yaitu cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Nah, ini juga menggunakan alter tabel. Nah, kan tadi yang menghapuskan drop. Ini untuk cascade constraint. Selanjutnya yaitu menampilkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Nah, ini adalah sintaknya. Selanjutnya yaitu menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Itu adalah sintak dari untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Nah, berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user underscore cons underscore columns. Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan teori 6 basis data lanjut tentang constraints. Terima kasih.